Setelah para budak setuju dipasang segel budak, Nofumi dan yang lainnya mulai membangun kembali desa Raptalia. Prajurit kerajaan juga ikut membantunya. Nofumi juga menyuruh Philo, Raptalia, dan Raisia untuk membantu para budak dalam leveling. Jadi, ketika selesai makan siang, para budak akan leveling bersama Philo, Raptalia, dan juga Raisia. Raisia bilang untuk memaksimalkan XP, maka party tidak boleh lebih dari 6 orang. Kalau lebih, maka XP yang didapat akan sangat kecil. Nofumi pun membagi 3 kelompok. Jadi ada party Raptalia, party Philo, dan party Raisia. Nofumi dan Raptalia memasak untuk para budak dan prajurit kerajaan. Para budak dan prajurit kerajaan sangat suka dengan masakan Nofumi. Setelah makan, Nofumi mulai membagikan senjata kepada para budak. Para budak disuruh leveling bersama party Nofumi. Ketika para budak Nofumi berkeliling, pembangunan desa dilanjutkan oleh prajurit kerajaan. Ketika malam hari, para budak terlihat sangat lelah karena leveling. Nofumi pun memberi makan para budak. Para budak sangat gembira dan menikmati masakan Nofumi. Raptalia, Philo, dan para budak pergi tidur. Raisia melanjutkan peneliti teks yang dikasih dari dunia Kizuna, sedangkan Nofumi terus meracik obat-obatan. Sekarang level para budak sudah mencapai level 15. Besoknya, Nofumi menyuruh para budak untuk lanjut leveling. Nofumi bilang kalau stok makanan sudah akan mau habis. Jadi, kalau mau makan banyak, maka para budak harus bekerja lebih keras dalam memburu monster. Para budak melanjutkan untuk leveling. Level para budak sekarang ada di sekitar level 20. Seperti biasa, setelah para budak leveling, mereka selalu diberi makanan enak oleh Nofumi. Setelah makan malam, Nofumi punya rencana untuk membuat hutan. Raptalia pucat mendengar rencana Nofumi. Nofumi bilang kalau dia akan menebar bibit bioplant. Nofumi sudah melakukan berbagai persiapan supaya bibit itu tidak mengganggu pembangunan desa. Nofumi juga akan mencoba memodifikasi bibit bioplant supaya tanamannya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi Nofumi. Setelah makan, Nofumi pun mengajak para budak ke tempat yang sudah ditentukan. Nofumi pun menebar bibit bioplant dan muncullah pohon setinggi 3 meter. Dan pohon itu mengeluarkan buah besar mirip seperti tomat. Nofumi menyuruh para budak untuk selalu merawat tanaman yang dia buat. Kalau tanamannya menjalar keluar area kebun yang telah ditentukan, maka para budak wajib untuk memotong tanaman. Nofumi juga bilang kalau buah dari tanaman itu akan jadi makanan untuk para budak ketika Nofumi tidak ada di desa. Jadi para budak tidak akan kelaparan. Beberapa hari telah berlalu. Tak terasa para monster sudah semakin besar. Philolia baru terlihat lebih imut dan tidak berisik seperti Philo. Sedangkan monster ulat sudah semakin besar dan sudah bisa menaiki kereta. Monster Dunes juga sudah terlihat besar dan mampu mengelola tanah pertanian dengan sangat baik. Nofumi pun mulai menjalankan perdagangan. Dia menyuruh Kill untuk berdagang dengan pakaian gaun Brenda. Nofumi mau memanfaatkan Kill dengan wajah yang mirip pria. Menggunakan pakaian perempuan, menurut Nofumi hal itu akan menarik pelanggan. Nofumi akan berdagang bersama Kill dan Raptalia. Mereka semua pun pergi berdagang. Tentunya yang menarik kereta adalah Philo. Nofumi pergi ke kota-kota terdekat. Nofumi juga memasang tanda perisai di kereta dagang miliknya. Nofumi mau memanfaatkan reputasi yang sekarang untuk meraup keuntungannya. Ketika ada pedagang, Nofumi bilang kalau dia butuh uang untuk membangun suatu wilayah. Makanya dia berdagang. Warga yang mendengar itu langsung memberitahu ke warga lainnya. Para warga mau membantu Nofumi dalam mengembangkan wilayahnya dan mereka membeli barang dagangan Nofumi.
Selama 3 hari berdagang, penghasilan Nofumi sangat luar biasa. Dagangannya selalu laku terjual. Gak lama, pedagang budak menghampiri Nofumi dan memberi sebuah undangan. Pedagang budak bilang kalau dia dapat kabar bahwa ada budak yang berasal dari desa Raphtalia. Budak itu dijual di pasar Zeltobal. Untuk menuju Zeltobal dibutuhkan waktu 2 minggu perjalanan. Itu pun sudah pakai kendaraan tercepat. Tapi pedagang budak bilang kalau Nofumi pakai Vilo, maka kemungkinan perjalanan cuma 1,5 minggu. Nofumi mutusin untuk pergi ke Zeltobal. Walaupun perjalanan 1 minggu, tapi kalau sudah sampai Zeltobal, Nofumi akan dengan mudah bolak-balik ke desa Raphtalia pakai teleportasi. Nofumi mengajak Vilo dan Rapjan untuk ikut dengannya, dan Nofumi menyuruh Raphtalia untuk mengurus desa. Raphtalia awalnya tidak mau, tapi Nofumi bilang bahwa Raphtalia boleh ikut. Tapi pas siang hari, Nofumi akan menteleport Raphtalia ke desa dengan mengurus desa. Jadi Raphtalia ikut dalam perjalanan, tapi pas siang hari Raphtalia pulang ke desa untuk mengurus desa. Nofumi pun sampai di Zeltobal. Ketika sampai, Nofumi berteleport menjemput Raphtalia dan Risia. Pedagang budak jelasin kalau Zeltobal adalah negara yang terkenal karena perdagangan dan tentara bayaran. Negara Zeltobal juga tidak dipimpin sama raja. Zeltobal dipimpin sama para dewan. Anggota dewan adalah para pedagang yang paling berpengaruh di Zeltobal. Negara Zeltobal juga terkenal dengan Koloseumnya. Nofumi tertarik ke tempat Koloseum, akan tetapi mereka semua harus pergi ke tempat perdagangan budak yang ada di negara Zeltobal. Di perjalanan, Vilo diganggu dan mau ditangkap sama sekelompok orang bodoh. Tapi hal itu tidak masalah bagi Vilo. Para orang bodoh langsung lari ketakutan ketika Vilo tertarik dengan daging manusia. Tempat perdagangan budaknya ada di tepat di bawah Koloseum. Tempat itu sangat tersembunyi. Nofumi pun akhirnya sampai, dan ternyata yang menjaga tokonya adalah paman dari pedagang budak. Paman pedagang budak bilang kalau budak yang berasal dari desa Raphtalia sekarang ini dihargai sangat tinggi, jadi mungkin akan sulit didapatkan oleh Nofumi. Jadi, sekitar 1 bulan yang lalu harga budak yang berasal dari desa Raphtalia meningkat sangat drastis. Alasannya, karena sejak peristiwa penyerangan Roh Krokura, Nofumi bertarung bersama Raphtalia. Karena kekuatan Raphtalia sangat luar biasa, orang-orang menyangka kalau demi-human dari desa Raphtalia sangat kuat. Makanya, harga budak dari desa Raphtalia melonjak sangat drastis. Selain harganya yang sangat tinggi, ada banyak pedagang budak yang tidak jujur dan mengaku kalau budak demi-human mereka berasal dari desa Raphtalia. Banyaknya pedagang yang tidak jujur akan membuat Nofumi semakin sulit mencari demi-human yang benar-benar asli dari desa Raphtalia. Pedagang budak bilang kalau sekarang untuk nentuin budak itu asli berasal dari desa Raphtalia atau bukan, mereka harus melakukan tes dialek. Bahasa dari desa Raphtalia punya dialek yang khas. Nofumi pun diajak ke tempat pelelangan budak yang ada di Zeltobal. Setelah beberapa pelelangan akhirnya, tibalah pelelangan untuk budak yang berasal dari desa Raphtalia. Raphtalia bilang kalau budak itu palsu. Budak itu bukan warga dari desa Raphtalia, tapi orang yang tidak tahu menawarkan banyak kepingan emas untuk budak palsu. Nofumi jadi sangat pucat, karena budak yang palsu saja harganya bisa saja sangat tinggi. Nofumi harus punya uang banyak supaya bisa membeli budak asli dari desa Raphtalia. Nofumi terus muter otak supaya dia bisa dapat banyak uang. Nofumi bertanya tentang dia ikut pertarungan di Koloseum. Pedagang budak bilang
pedagang budak, bilang kalau hadiahnya sangat besar. Nofumi tertarik untuk ikut dalam pertarungan Kolosium, dan dia berniat menyembunyikan identitasnya.